Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diala Yalia Melina dengan NPM 2250361083, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. ISPA merupakan salah satu penyakit infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah dan bisa menular atau berpotensi menyebabkan komplikasi serius. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan teori simpul penyakit ISPA. ISPA adalah peradangan yang terjadi pada rongga saluran pernapasan akibat infeksi virus atau bakteri dan memiliki gejala umum seperti batuk, pilek, demam, sesak, sakit tenggorokan, dan lainnya. Penyakit yang termasuk ISPA diantaranya ada batuk, pilek, faringitis, laringitis, sinusitis, pneumonia, hingga COVID-19. Nah, teori simpul ini menggambarkan secara sistematis bagaimana sumber penyakit, media transmisi, perilaku manusia, kejadian penyakit, dan faktor lingkungan, serta kebijakan saling berinteraksi dalam proses terjadinya ISPA di komunitas. Pada simpul 1 atau sumber penyakit, agen penyakit ISPA bisa berupa unsur lingkungan yang berpotensi menyebabkan gangguan seperti debu, asap, jamur, bakteri, dan virus. Contohnya, di lingkungan rumah yang memiliki kandang ternak dekat dengan ruang tinggal anak balita, mikroorganisme penyebab ISPA akan mudah berkembang dan menjadi sumber penyakit. Selain itu, debu, asap rokok, dan polutan lain di rumah juga merupakan sumber penyebab ISPA. Pada simpul 2 atau media transmisi, komponen lingkungan berperan sebagai saluran penularan patogen penyakit. Penularan bisa terjadi melalui udara, percikan air liur, kontak langsung, dan pemakaian bersama dari benda yang terkontaminasi. Selanjutnya, pada simpul 3 yaitu perilaku pemajanan atau proses pajanan adalah interaksi antara masyarakat dengan faktor lingkungan yang menyebabkan paparan risiko penyakit. Contohnya, kebiasaan merokok di dalam rumah, penggunaan obat nyamuk bakar tanpa ventilasi yang cukup, serta kurangnya kebersihan lingkungan rumah meningkatkan paparan balita terhadap agen penyebab ISPA. Pada simpul keempat atau kejadian penyakit, terjadi hasil interaksi antara individu dengan faktor risiko lingkungan dan paparan penyakit. Ada dua kemungkinan hasil, yaitu sehat atau sakit. Contohnya, balita dengan sistem imun rendah yang tinggal di rumah dengan kualitas lingkungan yang buruk cenderung mengalami ISPA akibat paparan berulang terhadap agen penyakit melalui media transmisi. Yang terakhir, pada simpul 5 atau variabel pendukung. Dalam variabel ini, kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi standar sehat seperti dinding lembab, pencahayaan redup, lantai yang tidak kedap air, serta kepadatan hunian yang tinggi, ditambah kurangnya kebijakan pengelolaan lingkungan yang efektif, memperkuat risiko dan kejadian ISPA dalam suatu komunitas. Demikian teori simpul penyakit ISPA yang dapat saya sampaikan. Penyakit ISPA sendiri dapat kita cegah melalui pencegahan mandiri. Salah satunya, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan, memakai masker di tempat ramai, menghindari kontak dengan penderita ISPA, imunisasi yang direkomendasikan untuk mencegah penyakit pernapasan, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola makan sehat dan istirahat cukup. Apabila seorang individu sudah merasakan gejala paparan ISPA, penanganan yang dapat dilakukan melalui pengobatan simptomatis seperti istirahat, konsumsi cairan cukup, dan penggunaan obat sesuai anjuran. Kemudian, perlunya pemeriksaan medis pada gejala berat agar mendapat perawatan yang tepat. Nah, beberapa poin penting pengendalian simpul ISPA secara terpadu diantaranya pengendalian sumber penyakit, yaitu pada simpul 1, memastikan penderita mendapatkan tata laksana yang tepat sehingga mengurangi risiko penularan ke orang sehat di sekitarnya. Kemudian, untuk pengendalian media transmisi, pada simpul 2, seperti udara, makanan, air, dan vektor dilakukan untuk memutus saluran penyebaran agen penyebab ISPA di lingkungan komunitas. Selanjutnya, pengendalian perilaku pemajanan atau kontak pada suatu komunitas di simpul 3 melalui perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan alat pelindung diri atau masker, dan imunisasi yang membantu mengurangi exposure individu terhadap agen penyakit.
Manajemen kejadian penyakit pada simpul 4 berupa diagnosis dini, pengobatan, dan perawatan penderita mencegah komplikasi serta memutus rantai penularan. Dan yang terakhir, faktor-faktor pendukung seperti kondisi lingkungan, iklim, serta kebijakan pemerintah dan institusi pada simpul 5 sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian pada simpul lain sehingga dibutuhkan pendekatan multisektoral dan kebijakan yang mendukung integrasi semua aspek pengendalian. Keseluruhan proses ini memastikan penanganan ISPA tidak hanya fokus pada penderita, melainkan juga faktor risiko dan lingkungan sekitar melalui kolaborasi dari berbagai komponen sistem kesehatan dan pemerintahan daerah. Dengan begitu, pengendalian ISPA menjadi lebih efektif, mencegah wabah, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengendalian simpul penyakit ISPA secara terpadu sangat penting karena penyakit ini merupakan masalah kesehatan masyarakat berbasis wilayah yang kompleks dan melibatkan interaksi berbagai faktor dalam rantai penularannya. Terima kasih atas perhatian dan ajakan untuk menyebarkan informasi ini demi kesehatan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.